Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah atas kita semua. Kembali bersama dengan saya di channel Waktu Nih Berdoa. Sebelum kita berdoa, marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema orang percaya akan dikenal dari buahnya. Matius 7 ayatnya yang ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, coba perhatikan tanaman di pekarangan rumah saudara. Ada yang nampak di luar, sesungguhnya adalah hasil dari yang di dalam. Salah satu bagian yang berperan penting bagi kelangsungan hidup tanaman adalah akar. Ada beberapa fungsi akar, yaitu menopang tumbuh tegaknya tanaman dan juga menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah untuk disalurkan ke seluruh bagian tanaman. Namun bila akar-akarnya itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik, tidak sampai menembus air, maka pertumbuhan tanaman tersebut pasti terganggu. Daunnya tidak akan hijau dan mengering. Saudara kekasih di dalam Tuhan, pohon terbantin adalah suatu pohon yang hidup di padang gurun, mempunyai ukuran yang sangat besar dan berdaun lebat, sehingga akar-akarnya tertanam sangat dalam ke tanah sehingga menembus sumber air. Karena itulah, sekalipun menghadapi musim-musim yang kering, pohon ini tetap mampu bertahan dan daunnya tetap menghijau. Jelas sekali bahwa pertumbuhan sebuah pohon dimulai dari dalam, yang prosesnya tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Begitu pula dengan pertumbuhan rohani seseorang, diawali dari proses yang terjadi di dalam, dan kemudian terus bertumbuh sehingga menghasilkan buah yang dapat dilihat orang dari luar, yang dapat dirasakan oleh orang lain. Karena itu, kita harus semakin berakar kuat di dalam Tuhan, membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan, dan merenungkan firman-Mu setiap hari. Itulah kunci untuk membangun dasar yang kuat di dalam kita. Kunci pertumbuhan rohani yang akhirnya dapat menghasilkan buah roh atau karakter Kristus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bukalah hati selebar-lebarnya untuk Roh Kudus dan izinkanlah Dia bekerja secara leluasa di dalam hidup kita. Maka kita akan dituntunnya kepada kehendak Bapa. Bila Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka apa yang nampak dari luar, baik itu perkataan, segala perbuatan adalah di bawah kendalinya. Jika Roh Kudus memimpin kita, artinya kita menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Roh Kudus. Maka segala perbuatan dan perkataan kita akan seturut akan kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan daging kita. Inilah yang akan membedakan keberadaan kita di tengah dunia ini. Dalam Matius 7 ayatnya yang ke-16a. Dari buahnya lah
kamu akan mengenal mereka. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk melakukan kehendak Bapa di surga, seperti Yesus yang menjadi panutan. Ajar kami untuk tetap fokus kepada Allah apapun yang terjadi. Utuslah Roh Kudus-Mu menyertai hidup kami, hidup keluarga kami. Biarkan kami berjalan tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Biarlah semua orang percaya dapat melewati setiap badai kehidupan. Biarkan kami boleh berakar, boleh bertumbuh dengan baik di dalam Bapa. Jaga iman dan percaya kami, sehingga kami seturut dengan kehendak Tuhan dan bukan seturut keinginan daging kita. Terima kasih Bapa atas semua berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.